Jumpa lagi dengan saya Gus Komarudin di pembelajaran PJOK Sekolah Dasar. Nah, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang makanan bergizi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sekarang kita langsung masuk ke materi tujuan dan fungsi makanan bagi tubuh. Ada yang tahu? Nah, kita bisa lihat tujuan dan fungsi makanan bagi tubuh yaitu untuk menjaga agar badan tetap sehat dan tumbuh dan dapat berkembang dengan baik. Nah, jadi fungsi makanan bagi tubuh itu sangat baik untuk kita, untuk pertumbuhan kita. Lanjut, apakah ada yang tahu makanan bergizi itu apa? Ya, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dengan jumlah yang seimbang, sehingga makanan yang masuk ke tubuh kita itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ada 3 golongan makanan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada zat tenaga. Zat tenaga itu berisi karbohidrat dan lemak. Dan yang kedua ada zat pembangun. Zat pembangun itu ada protein dan mineral. Dan yang terakhir itu ada zat pengatur. Ada mineral, vitamin, dan air. Nah, kita lanjut ke pembahasan karbohidrat. Nah, karbohidrat biasa disebut dengan zat arang atau zat tepung atau amilum, berfungsi untuk tubuh sebagai sumber energi. Energi di sini yaitu energi yang dibutuhkan untuk kita untuk beraktivitas dan untuk berkegiatan sehari-hari seperti berlari, belajar, bekerja, dan semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat biasanya adalah makanan pokok seperti beras, gandum, sagu, jagung, kentang, ubi kayu, dan berbagai makanan olahannya seperti nasi, bubur, mie. Nah, itu sebagai bahan olahan dari bahan pokok. Nah, di sini ada contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, yang pertama itu ada mie, terus ada nasi, ada kentang, dan ada juga roti. Lanjut, protein. Nah, di sini protein itu berfungsi sebagai memperbaiki sel-sel dan jaringan tubuh yang rusak, membangun jaringan tubuh untuk pertumbuhan. Nah, biasanya protein ini kalau ada luka, terus kita memakan makanan yang mengandung protein, bisa cepat sembuh karena bisa memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak. Nah, protein juga dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, dan protein hewani, protein yang berasal dari hewan. Nah, di sini ada contoh dari protein. Ada udang, ada susu, ada ikan, ada kacang-kacangan, ada telur, ada daging, ada tempe juga. Nah, di sini siapa yang suka tempe? Nah, tempe itu bagus untuk kesehatan karena banyak mengandung protein. Jadi bagus untuk kesehatan kita. Nah, lanjut, ada lemak. Lemak itu sebagai sumber tenaga bagi kita dan juga cadangan makanan bagi tubuh kita. Nah, jangan salah sangka lemak itu jahat. Jadi takut gendut, takut gemuk, itu tidak. Karena lemak di sini juga sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Karena sebagai sumber tenaga kita, sama halnya dengan protein, lemak juga ada dari lemak nabati dan ada lemak hewani. Nah, di sini ada contoh dari makanan yang mengandung lemak. Yang pertama itu ada mentega, ada alpukat, ada kelapa, ada daging, ada minyak ikan. Nah, makanan tersebut mengandung lemak, jadi bagus untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya ada mineral. Mineral ini ada beberapa jenis. Jadi
ada yodium, ada fosfor, ada zat besi, ada zat kapur. Mineral juga sangat baik untuk tubuh kita, di mana mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, yang fungsinya sebagai zat pemanggun dan pengatur sebagai proses pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Nah, selanjutnya ini ada vitamin. Siapa yang tahu manfaat vitamin? Nah, ya, vitamin itu untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh, di mana vitamin ini banyak jenisnya. Yang pertama itu ada vitamin A, ada vitamin B, atau vitamin C, D, E, dan K. Nah, vitamin juga ada yang larut sama air dan ada yang tidak larut sama air. Yang larut sama air itu ada vitamin B dan C. Dan vitamin yang tidak larut dalam air ada A, D, E, dan K. Biasa disebut dengan AD. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari tiap vitamin. Nah, di sini ada vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk pembentukan indera penglihatan yang baik. Nah, di sini cocok nih bagi kalian yang ingin matanya sehat. Jadi, perbanyak mengkonsumsi vitamin A. Vitamin B untuk menjaga kesehatan kulit. Vitamin C penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Vitamin D membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Vitamin E menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, hingga hati. Dan yang terakhir, vitamin K, pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Nah, jadi untuk kalian harus perbanyak lagi makanan bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga air, kayak gitu. Jangan sampai kalian makan makanan yang sembarangan kayak gitu, yang nanti bisa menyebabkan penyakit untuk diri kita sendiri. Nah, di sini ada contoh dari makanan yang mengandung vitamin. Nah, di sini banyak sekali makanan yang mengandung vitamin, mulai dari buah-buahan, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, terus ada ikan, ada minyak, ada kacang-kacangan juga. Nah, untuk itu materi dicukupkan, semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, bisa dilihat nanti, bisa dikerjakan di catatan masing-masing. Untuk itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjas, salam olahraga.